Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Terus di sini apa ada yang tidak hadir atau ada yang telat? Siapa? Tegar. Tegar itu kenapa? Oh gitu. Oke. Ada lagi? Monika kemana? Oke. Kayak mulai berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini Ustazah membawa mainan mobil-mobilan. Bisa dilihat ya ini mainan mobil-mobilannya. Tapi ini nanti dulu. Sekarang kita ke materi terlebih dahulu. Setelah materi yang minggu kemarin, jadi Ibu harap kalian bisa memahami semuanya ya. Dan sekarang kita melanjutkan kinematika. Perbesar agak blur ya jadinya, kecah. Tapi kelihatan kan? Nah, kinematika itu apa sih? Ada yang tahu nggak kinematika itu apa? Ya gimana Mbak Navia? Oke, Mbak Navia, lo jawab kinematika itu apa sih? Kinematika adalah fisika yang mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhitungkan penyebabnya seperti gaya atau massa. Betul. Jadi kinematika itu adalah materi fisika. Materi fisika. Kinematika itu tidak memperdulikan atau tidak memperlihatkan analisis penyebabnya. Jadi yang dilihat itu cuma gerak benda. Paham sampai sini anak-anak? Nah, gerak itu apa sih? Bisa jawab. Gerak itu apa? Gimana cara kita tuh bisa menyebutkan dia itu gerak? Boleh. Misalnya ini mobilan di sini. Iya. Terus ini jalan. Ya, ini namanya gerak. Pindah ke sini. Nah, ini dinamakan gerak. Gerak. Gerak berarti suatu benda yang bisa berpindah. Nah, yang berpindah dari titik satu ke titik yang lain. Oke. Seperti mobil yang bergerak tadi. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk Mbak Navia. Good job Mbak Navia. Jadi, Mbak Navia sudah paham? Jadi, ini tuh bisa disebutkan gerak ketika dia itu sudah berpindah dari titik yang satu sampai ke titik yang lain tanpa memperlihatkan acuannya. Jadi gimana kamu bisa memperlihatkan gerak? Misal saya di sini, nah mobilnya itu di sini. Nah kan yang melihatkan saya, jadi tidak memperdulikan sayanya, tapi yang diperdulikan adalah si mobilnya yang tadi. Jadi mobilnya yang bergerak, saya tidak bergerak. Paham sampai sini teman-teman? Ini gerak kinematika itu dibagi menjadi banyak. Bisa ditulis ya nanti ya. Itu menjadi gerak melingkar, gerak lurus, gerak jatuh bebas, dan gerak parabola. Jadi itu macam-macam gerak kinematika. Dibagi menjadi 4. Ini semua. Oke, anak-anak paham? Oke. Setelah ini kita masuk ke kesatuan-satuannya ya. Jadi dimohon untuk diingat macam-macam gerak dari kinematika. Habis ini Ustazah akan memberikan sebuah contoh perhitungan dari gerak. Jadi hari ini kita akan mempelajari jarak dan perpindahan. Iya Mbak Monika, nggak apa-apa, silakan duduk ya. Jarak itu apa sih? Jarak itu adalah panjang lintasan
yang ditempuh. Ya, dengan satuannya yaitu salah. Satuannya jarak yaitu S. Skala. Nah, skala itu adalah besaran fisika yang hanya memiliki besarnya saja. Jadi S ini cuma memiliki besarnya saja, nggak memiliki arah. Nah, itu kayak yang dicontohkan Mbak Nafia tadi, mungkin dari trek ini dan trek ini trek A, ini trek B ya. Bisa dilihat di meja ini. Panjang lintasan yang ditempuh, misal dari ini kota ini, bayangkan ini adalah kota Sidoarjo dan ini kota Jakarta. Ini Jakarta, ini Sidoarjo, ini Madura. Nah, jarak dari Sidoarjo dan Madura itu sekitar 70 kilometer. Lah, itu sudah bisa disebut jarak. Karena jarak itu hanya panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kayak ini tadi, misal katakanlah dia dari Sidoarjo ke Madura dengan jarak 70 kilometer. Berarti jaraknya yaitu udah 70 kilometer. Paham anak-anak? Nah, ada lagi contoh yang lain. Yang lain dari jarak, yaitu misal ini Mbak Nita. Cantik kan? Nah, Mbak Nita ini berjalan-jalan ke kampus. Ini Mbak Nita dari Karova ke basement. Katakanlah jaraknya 15 meter. Ya, dari Arafah ke basement. Dan Mbak Nita saat itu lapar. Akhirnya Mbak Nita menuju ke kantin. Ya, menuju ke kantin dengan jarak 5 meter. Ini ke kantin. Nah, gimana cara ngitung jaraknya Mbak Nita ini? Gimana Mbak Nita tidak mendengar? Oh, ditambahkan. Berarti maksudnya Mbak Nita itu jaraknya itu S itu berarti 15 ditambah 5. Berarti jaraknya 20 meter. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Nita. Teman-teman yang lain juga tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mbak Nita. Good job Mbak Nita. Jadi Mbak Nita itu berjalan dari Arafah basement ke kantin. Itu berapa jaraknya? 20 meter. Cukup hanya seperti ini, cukup ditambahkan. Karena apa? Karena jarak itu adalah panjang lintasan. Tidak ada selisih, tidak ada apapun. Hanya menghitung panjang dari lintasan. Jadi hanya perlu ditambahkan. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Benar paham? Oke. Sekarang kita pindah ke materi setelah jarak, yaitu perpindahan. Hapus ya. Sudah mau ditulis? Sudah. Oke, saya hapus. Sekarang kita belajar tentang perpindahan. Apa sih perpindahan itu? Perpindahan itu adalah selisih dari titik awal dan titik akhir. Nah, itu tunggu dulu sebentar. Nah, misal perpindahan itu adalah selisih titik awal sampai akhir pindah. Dengan satuan apa satuannya? Vektor. Kalau vektor tandanya S, sama seperti sebelumnya, sama seperti jarak, tapi ada tanda panahnya. Ya, jadi perbedaan dari perpindahan dan jarak. Kalau jarak tadi kan hanya S. Tapi kalau perpindahan S ada tanda panahnya. Ini disebut apa? Vektor. Betul sekali Mbak Kiki. Tepuk tangan untuk Mbak Kiki. Nah, jadi yang dimaksud perselisihan ini adalah misal trek ini, mobil ini dari
kota Sidoarjo ke kota Madura tadi 70 kilometer. Nah, terus dia berjalan lagi ke kota Surabaya dengan jarak 30 kilometer. Nah, selisihnya itu tadi dari Sidoarjo ke Nah, betul. Jadi dihitungnya itu dari titik awal dan titik akhir. Titik awalnya tadi ada di Sidoarjo dan titik akhirnya ada di Surabaya. Contoh yang lain. Mbak Navia terlalu semangat ternyata. Nah, contoh yang lain, misal Mbak Kiki. Ini kata nama Mbak Kiki. Mbak Kiki, namanya sudah bulat. Mbak Kiki ini misal dia tuh FOMO lari pagi, jogging gitu. Mbak Kiki ini lari pagi. Saya jarak dari sini lari pagi ke di lapangan misalnya. Di lapangan kan, titik awalnya di lapangan. Nah, di lapangan ini ke parkiran itu jaraknya 10 meter dari lapangan ke parkiran. Sedangkan dari lapangan ke parkiran dari sini ke sini itu jaraknya 7 meter. Mbak Tika paham? Nah, ini Mbak Kiki itu jogging dari lapangan ke parkiran dengan jarak 7 meter. Nah, setelah itu dia melanjutkan lagi dari parkiran ke rumah. Parkiran ke rumah itu jaraknya 10 meter. Ternyata Mbak Kiki haus, akhirnya dia ke Indomaret. Dengan jarak, lihat deh, gimana cara kita menghitung perpindahan ini? Selisih titik awal dan titik akhir. Rumusnya bagaimana? Pakai rumus Pythagoras. Benar sekali Mbak Navia, tepuk tangan untuk Mbak Navia. Nah, pintar sekali memang. Nah, yaitu rumusnya C pangkat 2. Oh salah, maaf anak-anak. C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi apa teman-teman? Ini diisi. Jarak dari lapangan ke parkiran Mbak Kiki setelah jogging tadi itu 7 meter. Setelah itu Mbak Kiki pulang dari parkiran ke rumah, jaraknya 10 meter. Dan ternyata Mbak Kiki ini haus teman-teman. Jadi Mbak Kiki mau minum, beli ke Indomaret. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung selisih ini? Yang ditanya pertanyaan adalah perpindahan. Bagaimana cara mengisi perpindahan ini? Yang kan diketahui baru dari sini dan sini. Baru titik awal dan titik tengah. Titik akhirnya belum diketahui karena yang ditanyakan adalah titik akhir. Jadi cara menghitungnya yaitu C sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Bisa dipahami? Nah, yang diketahui di sini apa? 7 pangkat 2 ditambah 10 pangkat. Ayo Mbak Navia mungkin bisa membantu Ustazah untuk menghitung 7 kali 7, iya 49 betul. Ditambah 170. Oh ya. Ini ya teman-teman. Benar ya. Oke. Jarak dari lapangan ke rumah, dari rumah ke lapangan, selisih titik awal dan titik akhir itu berapa? 5. Betul, Mbak Navia, tepuk tangan untuk Mbak Navia. Untuk besok, jangan dilupakan satuannya. Ya Mbak Navia. Jadi apakah ada pertanyaan dari jarak dan perpindahan ini? Apakah semuanya sudah memahami? Sudah paham? Sudah mengerti?
Oke. Ustazah hapus ya. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Ustazah. Tapi sebelum materi ini selesai, Ustazah minta tolong kalian berdiri terlebih dahulu. Ayo teman-teman, ayo anak-anak berdiri. Berdiri, berpasang-pasangan. Berpasangan. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi. Tangannya seperti ini. Satu ya. Kamu tangkap. Jadi ketika Ustazah udah bilang tangkap, kamu mau menangkap tangan lawan ini. Jadi misal tangkap. Nah, tugas kamu menghindar. Nah, selain kamu tangkap, kamu menghindar. Dan ini ada menjauh dan mendekat. Menjauh. Kalau menjauh, misal satu aja tangannya sayangku. Ini menjauh, mendekat. Kalau tangkap, kamu bagian menangis, kamu bagian menangkap. Iya. Ustazah, konsentrasi dimulai. Ayo, Patrice. Yang si Patrice. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng. Konsentrasi dimulai. Mendekat. Maaf ya, ayo fokus dulu. Ayo, mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Ayo, konsentrasi dimulai. Ayo siap, posisi siap. Makanya jangan maju mundur gitu. Ini sudah pegangin. Ayo konsentrasi dimulai. Menjauh, mendekat, tangkap. Ayo, sampai ada yang bisa dihukum. Menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Kamu terakhir. Kalau kalian sudah berhasil, berarti kalian, oh ya, tuker, boleh tuker partner. Loh, tuker partner apa tuker tempat? Oh ya udah, tuker tempat. Bagi kamu yang menangkap, kamu yang menghindar. Ayo, konsentrasi dimulai. Menjauh, mendekat, tangkap. Ayo, siapa yang kalah? Ayo, kita hukum Mbak Nita dan Mbak Monika. Silakan berdiri. Nyanyi balonku diganti semua. Bareng-bareng. Duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas kesemangatannya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Mungkin untuk hari ini materinya cukup sekian. Di akhir ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.